Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah, amma ba'du. Para mahasiswa sekalian dimanapun Anda berada, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat dan senantiasa diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, serta diberikan kesemangatan untuk tetap semangat dalam kuliah. Pada kesempatan ini merupakan kesempatan kita untuk membahas yaitu tentang tanggung jawab orang tua terhadap anak. Di mana di pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang pernikahan, kemudian hak dan kewajiban suami, hak dan kewajiban istri. Maka pembahasan yang berikutnya sangat runut, yaitu tentang tanggung jawab orang tua terhadap anak. Dengan kata lain, pembahasan ini membahas tentang tanggung jawab atau kewajiban orang tua terhadap anak. Begitu juga sebaliknya, kewajiban anak terhadap orang tua. Yang namanya tanggung jawab, yang namanya kewajiban, yang namanya hak itu adalah sesuatu yang mutlak, yang harus dikerjakan, yang harus diterima oleh masing-masing pihak. Ya. Langsung saja pembahasan kita tentang tanggung jawab orang tua terhadap anak, yaitu yang pertama adalah berusaha menjaga anak dari gangguan setan, yaitu sebelum dilahirkan, di mana hal ini sudah Rasulullah SAW sabdakan dalam hadisnya yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa beliau bersabda, jika salah seorang dari kamu mendatangi istrinya dan berdoa, Bismillah, Allahumma jannibna syaitana wa jannibis syaitana ma razaqtana, lalu keduanya diberikan anak, maka anak tersebut tidak diganggu syaitan. Hadis diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Pada dasarnya hadis ini kalau terangnya adalah hadis yang menjelaskan tentang adab atau etika diranjang. Jadi ketika suami atau istri hendak melakukan hubungan badan, maka salah satu sunnah atau salah satu yang harus dilakukan adalah membaca doa, di mana inti atau isi dari doa ini adalah mohon kepada Allah supaya terbebas dari gangguan dari syaitan. Ya, sehingga ketika hubungan antara suami dan istri itu sudah terlindungi dari gangguan setan, maka insya Allah ketika hubungan itu dikaruniai anak, maka anak tersebut tidak diganggu oleh setan. Kemudian yang kedua, mempunyai perhatian terhadap anak ketika masih dalam rahim ibunya. Ya, ini mungkin bisa difahami sebagai sosok suami ketika istri sedang hamil, ya, sedang mengandung, maka harus juga perhatian. Ya. Jangan dikira ketika istri hamil yang perhatian hanya istri saja, ya, tidak. Jadi semuanya harus saling perhatian. Istri perhatian pada janinnya, menjaganya, suami juga pun sama, menjaga istri dan anaknya. Maka tidak heran ketika ada seorang istri hamil muda itu kadang mengalami yang namanya, kalau bahasanya itu bed rest, ya, atau bahasa umumnya nyidam. Nyidam itu Allah berikan sebagai ujian, sebagai uji coba, ngetes sepeka apakah sang suami terhadap istri, ya, karena pada saat itu istri kadang mintanya aneh-aneh, ya, kadang mintanya aneh-aneh dan kadang permintaannya itu tidak melihat waktu, kadang malam hari, kadang pagi hari, ya. Bahkan anehnya lagi, ada seorang istri yang nyedamnya itu sampai umpama mencium bau keringat suami tidak bisa,
langsung muntah-muntah, ya, atau bahkan melihat nasi saja muntah-muntah, padahal waktu itu dia itu sangat apa ya bahasanya, sedang mengandung, ya, mengandung janinnya. Maka wahai mahasiswa, perlu difahami bahwa tanggung jawab seorang suami, tanggung jawab istri terhadap anak itu harus perhatian dari sejak rahim, ya, sejak di alam rahim. Ya, maka dulu pernah ada video, ya, ada video yang disitu mengisahkan tentang seorang anak kecil yang bisa menjadi hafiz Quran. Ternyata mengapa dia itu bisa hafiz Quran? Ketika dia masih di alam rahim ibunya, sering didengarkan atau diputarkan murotal, ya, sehingga ketika lahir anak itu bisa cepat menghafal Al-Quran karena dari alam rahim sudah terbiasa. Ya. Ada sedikit penyelewengan di dunia medis, katanya kalau istri atau seorang ibu sedang hamil, agar janin yang ada dalam kandungannya itu damai, tenang, disuruh diputarkan musik-musik, ya, musik-musik santai, ya. Padahal yang paling bagus itu adalah diperdengarkan ayat-ayat Al-Quran. Tanggung jawab yang ketiga yaitu menampakkan kegembiraan ketika anak dilahirkan, ya. Tuh, kita agak cepat saja, ya. Tanggung jawab orang tua terhadap anak yang ketiga adalah menampakkan kegembiraan. Jadi senang, ya, senang karena apa? Karena dia akan memiliki anak yang anak itu kelak bisa mendoakan kedua orang tuanya. Kita tentu harus ingat salah satu hadis Nabi yang berisi tentang 3 amalan yang tidak terputus, ya, 3 amalan yang tidak terputus pahalanya. Salah satunya adalah doa anak yang soleh, anak yang mendoakan orang tuanya, maka doa anak tersebut diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika suami istri, ketika orang tua oleh Allah diamanahi, oleh Allah dipercayai, oleh Allah dikaruniai anak, maka dia harus gembira, senang, ya. Bahkan sampai-sampai Nabi SAW menganjurkan ketika ada kelahiran anak, kita dianjurkan untuk memotong kambing, ya, sebagai bentuk rasa syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun yang keempat yaitu azan di telinga anak yang dilahirkan ketika baru lahir. Mohon maaf, sebenarnya hadis ini dari Abu Rafi, yang berkata, saya melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam azan di telinga Hasan bin Ali ketika Fatimah melahirkannya. Hadis ini sebenarnya dhaif, ya, dhaif. Bahkan ada ulama yang mengatakan tidak perlu diazani ketika ada anak yang baru dilahirkan. Namun jika pertimbangannya adalah untuk memperdengarkan yang baik, bagi pendapat saya pribadi, ketika ada anak yang baru lahir, silahkan kalau mau diazankan atau diazani. Kalaupun tidak diazani juga enggak apa-apa, ya. Yang baik itu yang jelas ketika anak itu baru dilahirkan, jangankan baru dilahirkan, ya, ketika masih dalam rahim pun dianjurkan untuk sering diperdengarkan ayat-ayat Al-Quran, lafaz-lafaz thayyibah, kalimat-kalimat baik, boleh juga asmaul husna, bacain sholawat dan sebagainya. Yang kelima, ya, kewajiban orang tua terhadap anak yang kelima adalah menyuapi anak yang dilahirkan dengan kurma yang dimamah atau yang dikunyah, ya. Itu hadisnya, ya, dari Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa dia mengandung Abdullah bin Zubair. Ya, Asma itu anaknya Abu Bakar, ya. Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa dia mengandung Abdullah bin Zubair di Mekah. Ia berkata, saya pergi dalam keadaan sempurna kandungan. Lalu saya datang ke Madinah dan singgah di Quba, lalu melahirkan di Quba. Kemudian membawanya pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau meletakkannya di pangkuannya.
kemudian minta dibawakan kurma, lalu mengunyah kurma itu dan beliau meludahi mulutnya. Jadi yang masuk pertama kali ke dalam perutnya adalah ludah Rasulullah SAW. Kemudian beliau menyuapinya dan mendoakan keberkahan kepadanya. Para mahasiswa sekalian, ya, hadis ini memang menjadi tanda bahwa ketika anak baru lahir, ya, anak baru lahir itu disunahkan untuk dikunyahkan kurma. Ya. Kalau sekarang susah cari kurma yang asli kurma ya. Sekarang lebih gampang lagi, lebih mudah, yaitu carikan sari kurma. Ya. Sari kurma itu sudah diolah jadi lembut, ya, dalam botol-botol kecil. Jadi ketika kita mau mengolesi anak yang baru lahir, itu tinggal kita tuangkan di jari kita, ya, jari telunjuk kita, kemudian kita usap-usap di langit-langit mulutnya, ya, di langit-langit mulutnya. Itu sunnahnya seperti itu, ya. Jadi bukan diberikan dot, ya, kempeng, bukan, tapi disunahkan yang pertama kali adalah dengan memberikan kurma, ya. Karena masih kecil, kalau zaman Rasul karena belum ada sari kurma, maka Rasul minta kurma, kemudian kurmanya itu dikunyah-kunyahnya sampai lembut, kemudian diusapkan di langit-langit Abdullah bin Zubair. Tuh. Ya, berikutnya kewajiban orang tua terhadap anak adalah memberikan nama yang baik, ya. Hadisnya, kalian akan dipanggil di hari kiamat dengan nama kalian dan nama bapak kalian, maka berilah nama kalian yang baik. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang ketujuh, menyembelih akikah, mencukur rambut anak, ya. Setiap anak terkait dengan akikahnya, disembelih binatang baginya pada hari ke-7 hari kelahirannya, diberi nama dan dicukur rambutnya. Nah, ini alhamdulillah masyarakat Islam sudah mulai umum, ya, mulai membudaya yang namanya akikahan atau akikohan. Ya, perlu diketahui akikohan itu di hari ke-7. Ya, di hari ke-7. Ingat, hari ke-7 itu, ya, permulaan atau ngitungnya itu ketika datang waktu maghrib, bukan jam 12 malam. Ingat, kalau dalam Islam perhitungan hari itu atau perubahan hari atau pergantian hari itu dimulai dari masuknya waktu maghrib. Umpama ada anak lahir jam setengah 7 malam, ya, itu sudah masuk waktu maghrib, maka dihitung hari ketujuhnya, ya, umpama dia lahir di maghrib hari Ahad, hari Senin, ya, hari Senin siang, kemudian masuk maghrib malam Selasa, ya. Kalau Senin siang dan masuk waktu maghrib, maka malam itu disebut dengan malam Selasa. Maka malam Selasa, umpama ada anak lahir jam setengah 7 di malam Selasa itu dihitung hari pertama. Jadi perhitungan harinya dimulai setelah masuk waktu maghrib. Maka hari ketujuhnya hari apa? Maka dihitung saja Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. Maka akikohannya di hari Senin, ya, hari yang ke-7. Ya, sekali lagi, perhitungan hari dalam Islam itu dimulai waktu maghrib. Disembelihkan binatang, ya. Maksudnya di sini yang umum itu adalah domba atau kambing, kalau laki-laki 2, kalau perempuan 1. Kemudian diberi nama yang baik, ya. Berilah nama-nama Islami, nama-nama dalam Al-Quran, atau nama-nama orang soleh, Ali, ya, Umar, atau Ukasah, itu nama-nama sahabat, nama orang-orang baik. Dicukur rambutnya, ya, dicukur. Bahkan ada sunahnya dicukur habis, kemudian ditimbang, kemudian seberat apakah rambut anak itu, kemudian diinfaki atau dizakati dengan perak, ya. Tuh. Yang berikutnya, kewajiban atau tanggung jawab orang tua terhadap anak adalah mengkhitan, sunat, ya. Lanjut aja biar cepat. Yang ke-9, menyusui. Para ibu hendaklah menyusukan anaknya selama 2 tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan.
Ya, ini wajib seorang ibu, wahai kalian mahasiswi, nanti kalian punya kewajiban menyusui anak-anak kalian ya. Jangan bangga kalau anaknya itu lebih banyak minum susu, susu kaleng, susu bubuk, susu kemasan. Yang paling baik itu adalah susu ASI ya. ASI. ASI dari ibunya, langsung dari ibunya. Bahkan itu sebagai apa ya? Untuk meningkatkan imunitas anak ya dari ASI ibunya itu. Selama 2 tahun penuh. Ingat kalau dalam kalender Islam yang digunakan ya Hijriah, bukan Masehi. Kalau 2 tahun maka 2 tahun pakai kalender Hijriah. Tuh. Kemudian yang berikutnya, tanggung jawab orang tua terhadap anak adalah memberikan pendidikan dan pengajian. Memberikan pendidikan itu ya sekolahnya, pengajian itu yang ngaji, wajib orang tua ya. Jangan sampai nanti kalian punya anak kalian nggak bisa ngaji, kalian umpama pinter ngaji, rajin sholat, kalian masuk surga, tapi anak kalian kok masuk neraka karena nggak bisa ngaji, nanti kalian akan dituntut oleh anak kalian, akan dituntut ya. Bahkan dijelaskan bahwa ketika orang tua masuk surga, anak masuk neraka, nanti anaknya akan menuntut pada Allah, ya Allah, saya tidak terima kalau saya masuk neraka, sedangkan orang tua saya masuk surga. Ya, memang orang tua saya ketika di dunia rajin ibadah, tapi saya tidak diajari untuk beribadah. Maka saya tidak rela kalau orang tua masuk surga, ya. Kalau orang tua saya masuk surga, sedangkan aku masuk neraka. Kemudian Allah mengatakan, Allah merintahkan pada malaikat, pindahkan orang tua anak itu dari surga, dipindahkan ke neraka. Nah ini tidak ringan tanggung jawab orang tua terhadap anak ya. Wajib memberikan pendidikan dan pengajian. Yang ke-11 memberi nafkah ya, memberi nafkah dari yang halal. Yang ke-12 menyayangi dan bersikap lemah lembut terhadap anak. Mahasiswa sekalian, saya kira materi yang saya sampaikan saya cukupkan sampai di sini dulu. Saya mohon kalian pertambah hasanah keilmuan tentang kewajiban orang tua terhadap anak. Silahkan dibuat makalahnya, ya dibuat yang bagus, makalahnya cari sumber yang bagus dari buku-buku yang bagus, sehingga itu sebagai ilmu bagi kalian untuk memenuhi kewajiban dalam perkuliahan ini. Juga kelak kalian akan membutuhkan ilmu ini karena kalian semua akan berkeluarga. Mohon maaf kalau kurang jelas, mohon maaf materinya hanya singkat. Mudah-mudahan Allah memberikan pada kalian dan pada kita semuanya ilmu yang bermanfaat. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.